sebagai Kinet Speed Samuntai, kami persilahkan, kami mohon untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan. Respon dari peserta webinar ini sangat banyak sekali, ada puluhan yang akan menanyakan, namun akan kami coba, panitia sedang meringkas beberapa pertanyaan agar lebih simpel lagi. Hal yang mendasar yang perlu kita simak dari paparan beliau bertiga adalah bahwa asesmen itu akan terjadi, dilakukan baik itu ketika berfeedback pada ketika perencanaan, pelaksanaan maupun asesmen itu sendiri juga akan berakibat pada bagaimana guru dalam pembelajarannya, juga sejauh seberapa kita guru itu dalam mengajar telah berhasil, juga dampaknya ada kemampuan seberapa yang telah dimiliki oleh siswa. Beberapa tidak ditawarkan oleh Prof. Agung, ada bagaimana ketika di new normal seperti ini, bagaimana kita melakukan, ada beberapa tadi adalah asesmen terhadap unjuk kerja, berbasis masalah, kemudian karena eranya era TIK, maka keduanya itu beliau bertiga menyarankan untuk berbasis teknologi informasi, sehingga tidak berbasis web dan sebagainya dan blended learning. Tentu penyiapan rubrik itu menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan. Nah, rubrik di sini ada beberapa bentuk rubrik yang bisa kita adopt, tadi disampaikan oleh Prof. Agung, ya, yang disampaikan oleh Prof. Agung menutup penyampaian beliau dengan beberapa apa yang telah beliau lakukan di lapangan, bagaimana menilai ketika unjuk kerja itu seperti apa, setelah nanti akan kita ulas lebih lanjut lagi jika ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Mohon nanti kami minta kepada Prof. Hum untuk menjawabnya terlebih dahulu, kemudian disusul oleh beliau berdua. Kita sepakati Bapak Ibu semuanya, waktu kita akhiri tepat pada pukul 11.30 betul, setengah 12, dan sekarang ini yang mengikuti Zoom itu 1000, YouTube itu ada 300, meskipun pendaftar itu ada sekitar 2.350, namun mungkin beberapa masih ada halangan sehingga belum bisa bergabung secara penuh. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah diringkas oleh teman-teman dari panitia, karena memang ini sudah kita print, itu ada sekitar 15 halaman. Satu pertanyaan saya awali dulu, bagaimana melakukan asesmen, ini dari Sheila Fitria, bagaimana melakukan asesmen pembelajaran secara maksimal, tapi waktunya terbatas, untuk materi remedial kadang tidak cukup waktu. Ini kepada Prof. Humaydi. Kemudian ada lagi terkait dengan bagaimana pembelajaran realitasnya seperti apa ketika yang harus dilakukan ketika pembelajaran di daring seperti ini, kemudian penilaian realnya seperti apa. Asia juga ada yang menanyakan tentang itu. Bunda Aisyah dari UNP, ada banyak pertanyaan ini, sekitar 4. Bagaimana cara memastikan bahwa peserta didik melakukan pembelajaran daring dalam jaringan dari rumah mereka masing-masing, sementara mereka tidak memiliki gadget seperti smartphone, tablet, dan yang lain-lain, terutama bagi keluarga masyarakat di perkampungan terisolir, karena ini berkonsekuensi pada asesmen di era new normal saat ini. 2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa peserta didik mengerjakan tugas atau soal asesmen dengan jujur agar asesmen benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik yang bersangkutan. 3. Bagaimana cara membantu guru-guru agar dapat mengembangkan butir soal atau jenis tugas berbasis teknologi informasi, namun terjaga validitas butir dan reliabilitas tes tersebut. Yang keempat, mengingat pembelajaran dan penilaian asesmen di era new normal masih dalam tahap penyesuaian karena kategori wilayah Indonesia beragam, mulai dari daerah dengan kategori revolusi industri 1.0 sampai dengan mungkin yang sudah 4.0, jenis asesmen dari seperti apa yang adil dan kondisi-kondisi tersebut. Demikian, mohon Prof. Hum untuk mengawali menjawabnya, nanti disusul oleh Prof. Agung dan Prof. Fakhrudin. Monggo Prof. Hum. Oke, terima kasih pada
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberi tanggapan. Mohon maaf karena saya tidak sempat mencatat, jadi mungkin nanti kalau ada yang kelewatan tolong ditanyakan kembali. Ada pertanyaan yang pertama tadi muncul adalah tugas guru banyak gitu ya. Nah, kalau saya sedang mengkritisi ini karena konon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sedang dalam proses untuk direvisi. Saya mengkontraskan antara Undang-Undang Nomor 14 khususnya pasal 35 ayat 2 yang mewajibkan guru itu mengajar minimal, di situ istilahnya sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu, sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Mohon dicek nanti itu pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Coba kontraskan saja dengan pasal 35 ayat 1 di atasnya. Menurut saya itu kontradiktif itu. Karena tupoksi guru itu ada banyak gitu, 5 atau 6, 7 itu. Nah kalau ngajar saja 40 jam, coba cari di swasta ini bukan mimpi loh, ini kenyataan. Banyak yang diberi 30 sekian, 40. Terus asesmennya kapan? Saya dulu kalau ngeritik itu sejak pertama sekali dibuatkan PP-nya untuk Undang-Undang Nomor 14 itu saya sudah mengkritisi itu. Nah kalau saya disuruh ngajar dikasih 40, saya bilang sama Pak Kepala Sekolah begini loh gitu. Pak Kepala Sekolah, saya sudah mengajar 40 jam dan sudah selesai saya ngajar, mohon murid saya dievaluasi gitu. Mohon asesmennya dilaksanakan. Kalau mau ngajar saya tanya begini, Pak Kepala Sekolah, saya siap mengajar, mana bahan ngajarnya gitu. Lucu tuh ya. Itu kritik itu sebenarnya kalau paham. Nah gitu. Saya usul kembali ke 18, kalau maksimum mau 24 oke, tapi maksimum dengan catatan 2/3 ngajar seperti selama ini kita pahami ngajar, 1/3-nya adalah remediasi. Jadi jangan heran kalau anak sing raison jawab, anak yang tetap kesulitan menjawab sampai lulus jadi mahasiswa pun mengalami kesulitan. Apa yang Musa sebut? Sederhana sekali itu, anak kelas 3 atau kelas 4 harus bisa jawab. Masa ada mahasiswa semester 4, semester 5 menjawab pertanyaan sederhana. Dalam TITES kan ada 1/N1 ditambah 1/N2 ya. Bapak dan Ibu yang orang PP kan tahu itu. Saya beri soal, N1-nya 15, N2-nya 16. Jadi 1/15 ditambah 1/16, mayoritas jawaban mahasiswanya berapa? 2/31. Mencret enggak itu gurunya, dosennya. Itu tandanya remediasi nggak jalan, nggak ada. Proses pembelajaran yang saya katakan tadi nggak berlangsung di sekolah itu. Itu makanya perbaikan mutu kuncinya di pembelajaran. Memang di balik itu ada dasar yang paling penting. Apa itu? Komitmen. Banyak guru yang tahu, paham, tapi tidak memperbaiki. Karena apa? Kurang komitmen. Coba jawab itu. Nah, komitmen itu letaknya mana? Kompetensi kepribadian itu tantangan untuk menyeleksi calon guru. Bagaimana mencari calon guru yang punya komitmen kuat terhadap tupoksinya. Nah, sekarang saya jawab dari sisi akademik. Saya kutip kalimat dari Rijksdigen, itu kalimat pertama dalam alinea kedua tulisan beliau tahun 92, judulnya Quality Classroom of Assessment. What does it really mean? Itu judul artikelnya. Silahkan dicari. Kalau yang mau bisa minta ke saya, tak kasih. Kalimat pertama itu kata-katanya begini. Research suggests that
teachers require 1/3. 1/3 itu sepertiga, to 1/2 itu setengah of their professional time to act on activities related to classroom assessment. Jadi guru harus punya waktu sepertiga sampai setengah waktu dalam 1 minggu. Kalau ngajarnya 40 jam, minimal punya waktu 13 jam untuk melakukan kegiatan terkait dengan assessment. Mulai apa? Merancang item assessment yang baik, merancang rubrik. Tadi kalau kita ikuti pendekatan assessment, dan assessment itu jangan dikatakan ujian loh ya. Assessment itu adalah mendeteksi, mengikuti proses supaya bisa dipahami proses belajar anaknya benar atau tidak. Karena proses belajar yang salah bisa menghasilkan output yang keliru. Coba Bapak, Ibu-ibu terutama, kan sudah pernah biasa membuat kue toh? Wah, itu udah rintit, kalau suruh ngapal ke menunya apa itu ngerti betul. Terigunya kelebihan dikit aja tidak mau, ngumpluknya itu ngocok telurnya itu kelebihan kecepatan nggak mau dihitung bahkan. Tapi begitu dibakar, dipanggang maksudnya, wah waktu masih dipanggang seneng banget, wah mumbul api, bagus. Begitu sudah dingin, mak plepes, bolunya bantat. Untuk ngelempar anjing, anjingnya kain-kain itu nanti. Artinya apa? Prosesnya mesti ada something wrong. Skillnya di situ itu, bukan hanya sekedar knowledge seperti yang dikatakan Bu Agung tadi, Prof. Agung, bukan hanya pengetahuannya, tapi proses membuatnya sampai memiliki, dan itu perlu latihan. Nah, itu assessment termasuk mendeteksi itu loh. Bukan outcome-nya toh, outcome dalam pengertian hasil belajar. Kalau outcome itu dalam pengertian memiliki kompetensi, nah kompetensi itu banyak aspeknya, itu yang perlu dipahami. Itu satu hal, dan ini perlu menjadi catatan kita semua, dan ini berat. Nah, mari kita perjuangkan bagaimana guru itu bukan hanya ngajar, tugas pokoknya tupoksinya banyak itu. Pasal 35 ayat 1 itu saya tidak perlu menyebutkan. Tapi salah satunya memang tatap muka, mempersiapkan bahan, melakukan assessment, dan melakukan analisis, dan bagaimana bisa memantau proses, bagaimana memantau kemajuan, bagaimana melakukan remediasi teaching kalau tidak bisa melakukan analisis itu. Nah, kalau ikuti SIHAN, diagnostiknya itu ada grup diagnostic information dan ada individual diagnostic information. Oke, itu terlalu jauh kalau nanti mau dibahas ke sana. Kemudian yang berikutnya ada juga yang bertanya, Pak, yang diajar banyak, bagaimana bisa melakukan identifikasi kesulitan belajar? Nah, dan bagaimana memberikan bahan proses pembelajaran untuk anak yang banyak itu? Tahun 90-an dalam tim saya di Universitas Negeri Padang, sekarang namanya itu dulu namanya IKIP Padang, itu ada tim ketika melakukan penelitian pesanan dari PGSM. Nah, dulu ada PGSM. Nah, itu kita melakukan kajian dan ternyata anak yang masuk dengan anak yang mau keluar dari IKIP itu kemampuannya tidak banyak berubah. Maka kita kaji kesulitan belajar itu bagaimana. Nah, anggota tim saya itu namanya Pak Asrul, Dr. Andrews Asrul MA, mungkin sudah pensiun sekarang dari Padang, itu melakukan penelitian dengan menjadi guru tidak usah dibayar, tapi supaya bisa melakukan inovasi pembelajaran di sekolah. Maka anak-anak yang kesulitan dipisahkan, dan dia diberi tugas yang berbeda dan diawasi dan dibimbing. Maka itu artinya melakukan remedi. Ya, kemudian anak-anak yang pintar bisa dijadikan tutor sebaya. Kita nasihatkan pada anak yang pintar itu kalau menjadi tutor sebaya akan bisa meningkatkan kualitas pemahaman dia terhadap apa yang dipelajari, dan itu meningkatkan kompetensi tadi. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, kalau dalam konteks ujian, kami dengan tim itu ada, mudah-mudahan Pak Waskito ikut di sini. Waskito dari
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang itu kita dulu membuat software untuk melakukan analisis diagnostik sederhana, dan itu menghasilkan Dr. Sumardi itu mungkin ikut dari UMS itu analisis untuk disertasinya menggunakan software yang dibuat oleh Pak Waskito dengan saya itu. Nama programnya KW. KW1 tidak lebih baik dari KW2, mesti KW2 lebih baik dari KW1 karena KW2 perbaikan terhadap KW1, KW3 lebih baik dari KW2 dan seterusnya. Tapi sayang penelitian itu berhenti karena saya sudah ada di Solo. Nah itu pernah kita uji cobakan ke sekolah-sekolah, kita install dan supaya dipakai guru tidak mau. Nah itu kunci komitmen tadi. Jadi interaksi antara pembelajaran dan memperkuat komitmen. Komitmen itu apa ya? Kita punya komitmen untuk mensukseskan tugas kita, kewajiban kita apa? Sekolah itu ada karena masih ada anak yang belum paham. Kita harus membuat dia paham. Ada anak yang belum menguasai kompetensi tertentu, maka kita buat. Nah, kalau keinginan anak berbeda-beda, ya mesti perlu difasilitasi. Itu rasanya Pak Farudin tadi menyebutkan itu. Masalah fasilitasi itu tentu bukan guru. Bahkan LPMP dulu saya punya murid yang melakukan kajian tentang penjaminan mutu. Saya tanya, kalau sekolah itu tidak punya lahan, bisa enggak Anda menjamin LPMP? Nggak bisa. Berarti itu jangan difokuskan pada penjaminan mutunya itu. Penjaminan mutu akhirnya yang bisa kita intervensi biasanya terkait dengan kompetensi peserta didik, pendidiknya. Jadi bagaimana menguasai kompetensi pembelajaran, asesmen dan sebagainya itu yang akhirnya dikembangkan. Maka mahasiswa saya ini, Erni Munastiwi itu menghasilkan konsep yang namanya holistic skill in education. Nah ini konsep-konsep yang perlu kita cari, tetapi sayangnya yang begini-begini ini kita tawarkan kepada pengambil kebijakan belum tentu laku. Ini masalah ini. Karena seperti yang namanya remediasi tadi. Biasanya terus dikasih ujian ulangan itu ya kadang-kala konon ada yang memerintahkan begitu aja gitu lah. Ini kan repot kalau itu benar. Harusnya secara profesional. Jadi sebaiknya proses pembelajarannya tidak dikontrol ketat, tetapi diberikan kesempatan guru melakukan inovasi sesuai dengan kondisinya, tapi learning outcome-nya yang kita tetapkan. Learning outcome-nya itu bisa bersifat karakteristik psikologis, yang sifatnya adalah karakter, yang sifatnya misalnya seperti Prof. Agung tadi di Undiksa kan punya kajian untuk mengembangkan karena budaya ataupun ajaran agama Hindu diterapkan di dalam proses pembelajaran yang itu kan, yang Islam kan juga ngajarkan. Nah itu menjadi nafas, menjadi karakter yang mencirikan lulusan di situ memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang ingin diajarkan. Nah itu kompetensi. Nah ini mungkin akan menjadi sangat menarik kalau itu akan menjadi kajian kita. Saya pikir itu, dan kalau ada siswa berbeda, kecenderungannya adalah ke depan adalah semi individualistik, ya kita harus mengarahkan diri ke sana. Terima kasih, mungkin itu saya jawab secara umum, mohon maaf tidak bisa detail satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kum. Monggo Prof. Agung dan Prof. Fakhrudin. Prof. Agung dulu ya mungkin. Monggo Prof. Agung bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih. Dari 4 pertanyaan itu saya pikir Prof. Kumaydi sudah memberikan jawaban yang komprehensif. Dan pertanyaan yang pertama, bagaimana melakukan asesmen kalau siswa tidak punya gadget? Kita sebenarnya berbicara sekarang ini dalam konteks pembelajaran daring. Maka dari itu saya tadi mengatakan memang Kemdikbud melaporkan 92% sudah dilakukan pembelajaran secara daring di seluruh Indonesia gitu. Tetapi seperti apa kualitasnya, dan kemudian terutama masalah sinyal, masalah kemampuan guru, masalah kesiapan siswa, itu bagi saya 92% itu adalah rough measure ya. Satu pernyataan yang cukup masih sederhana gitu ya. Karena
ketika kita berbicara tentang pembelajaran daring harus kualitas koneksi dan bagaimana cara pembelajaran yang baik, itu sudah harus include ada di dalam pertimbangan untuk mengatakan bahwa pembelajaran itu sudah berbasis daring. Jadi pembicaraan kita tadi sebenarnya konteksnya dalam seperti itu. Lalu kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau siswa tidak punya gadget, ya kita nggak bisa jawab apa-apa, sudah gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang tadi juga mengenai bagaimana membuat soal yang valid dan reliable, bagaimana melakukan asesmen yang adil. Tampaknya kita juga tadi semua presenter juga sudah mengatakan bahwa bagaimana kita melakukan asesmen yang lebih bersifat pada unjuk kerja. Nah, untuk melakukan asesmen yang adil gitu ya, kita memang bisa yang valid, adil, reliable seperti itu. Kalau kita harus menggunakan cara-cara yang bersifat unjuk kerja seperti saya bilang tadi. Misalnya membuat blog, kita minta mahasiswa atau siswa kita membuat blog. Tetapi blognya itu bukan tinggal blog saja, blog gitu ditaruh di YouTube. Oh ini blognya udah selesai, bukan begitu. Tapi kita meminta juga mereka itu melaporkan prosesnya gitu ya. Karena saya masih percaya bahwa behind a good product there is a very good process gitu. Jadi istilahnya kan begini, jika tidak ada rotan akar pun berguna gitu. Bahkan ketika pembelajaran masih F2F, kita juga mungkin kesulitan untuk menterjadikan asesmen yang valid dan reliable sepanjang waktu. Kadang-kadang kita terkendala oleh beberapa hal, apalagi sekarang penilaian secara daring. Tetapi itu yang saya bilang tadi, dari sekian banyak cara asesmen atau pendekatan asesmen yang tersedia selama ini di dalam hasanah ke-PAP-an kita, mari kita pilih yang mana yang paling memungkinkan untuk bisa terjadi penilaian yang valid. Saya pikir seperti itu, makanya tadi Prof. Kum menyebut project, kemudian saya menyebut portfolio, kemudian ada cara-cara self-assessment yang harus kita optimalkan, semakin sering melakukan tindakan-tindakan self-assessment, membelajarkan siswa kita untuk terbiasa melakukan self-assessment adalah sebuah upaya pemberdayaan yang sangat baik ya dalam kondisi seperti ini. Itu. Nah, mengenai tugas-tugas yang banyak, Prof. Kum sudah ini, saya lebih menekankan pada itu. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengoptimalkan, menterjadikan penilaian secara unjuk kerja atau penilaian autentik. Saya pikir segitu, Ibu Eni. Terima kasih. Terima kasih, Bu Agung. Monggo Prof. Fakhrudin untuk bisa menambahi. Baik, saya kira sudah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk memang banyak sekali. Tadi juga sudah bisa diberikan jawaban oleh Prof. Kumedi dan Bu Agung. Ada satu hal yang perlu saya tegaskan, memang ada beberapa hal yang terkait dengan performance testnya atau performance assessment itu, di mana pembelajaran di rumah, kemudian suruh ada mata ajaran, kemudian kompetensi yang dituntut itu adalah praktek. Nah, belajar di rumah tetapi praktek, itu di situ. Nah, pada ilmu-ilmu alam itu kecenderungan mungkin bisa mengalami kesulitan. Tetapi pada ilmu-ilmu sosial masih bisa, misalnya dengan dia pada mata pelajaran seni misalnya, dia bisa menampilkan kreativitasnya di rumah, kemudian divideokan, baru dikirimkan. Dengan catatan bahwa petunjuknya jelas, alurnya jelas, begitu dari guru itu bisa dilakukan. Dalam konteks ini memang tidak mudah lah. Dan saya kira perlu ada beberapa prinsip yang mungkin perlu diredefinisi lah, termasuk restandarisasi yang terkait dengan capaian-capaian yang harus dikuasai oleh peserta didik.
Saya kira itu aja kesimpulan saya, mungkin masih dilanjutkan, jadi perlu ada kajian-kajian mendalam, terutama yang terkait dengan assessment dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fakhrudin. Bapak Ibu peminat bidang asesmen pembelajaran yang saya cintai dimanapun berada. Pertanyaan kalau kita rangkum dari YouTube maupun dari Zoom, itu sudah kita kumpulkan. Tadi yang dijawab itu ada sekitar 3-4 pertanyaan saja. Nah, masih ada PR untuk kita semuanya. Kegiatan pasca ini tentu masih ada diikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Ada 2 hal yang perlu ditindaklanjuti dari pertanyaan-pertanyaan peserta seminar. Yang pertama adalah kami masih berharap sudah kita kirimkan ke masing-masing narasumber. Mohon nanti narasumber kemudian membuat jawaban yang akan kita kirimkan di YouTube. Karena kalau Zoom itu sudah tutup ketika kegiatan itu sudah selesai. Sehingga di YouTube nanti akan kita kirimkan di YouTube, mohon Bapak Ibu bisa menyimak dari YouTube. Yang kedua, tampaknya Prof. Kartono yang masih ada dalam ruangan ini dan Prof. Fakhrudin sebagai anggota HAPPY, tentu masih ada aktivitas lain yang kan dilakukan oleh Happy One dan Happy Wati. Untuk apa? Untuk merumuskan kembali beberapa pertanyaan ini dalam menjadi stimulus kita semuanya, dan kita yakin bahwa pembelajaran menggunakan daring adalah suatu tuntutan. Yang sejenis dijadikan satu aja. Kalau jawab per banyak sekali. Susah. Oke. Pembelajaran daring itu akan dilakukan di masa-masa yang ke depan. Meskipun sudah tidak ada pandemi, tetap pembelajaran akan terjadi. Dan tentu pula akan jadi asesmen melalui daring. Nah, sehingga ini adalah PR bagi HAPPY ke depan untuk membuat kegiatan lagi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini menjadi stimulus kita semuanya sebagai anggota HAPPY dan pengurus HAPPY untuk apakah dalam bentuk FGD, diskusi, karena apa ini sangat banyak sekali dan ini masukan kita semuanya, dan persoalan ini persoalan kita semuanya, apalagi dengan di era abad 21 ini tentu akan didukung ditambah lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Agung, yakni apakah dengan 4CS, kemudian CTL dan yang lain itu juga akan menjadi bagian yang perlu untuk di-create menjadi suatu asesmen pembelajaran di era daring. Bapak Ibu semuanya, saya kira ini menjadi kesepakatan nanti bagi teman-teman di HAPPY untuk membuat suatu kegiatan lagi yang lebih berdampak lagi sehingga pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan berhenti di dalam arena seminar ini saja. Saya yakin itu akan menjadi bagian yang akan kita create menjadi sesuatu yang lebih bermakna bagi kita semuanya dan dunia pendidikan. Bapak Ibu semuanya, ya nanti kita akan rumuskan dalam berbentuk event-event yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri, mohon ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah sertifikat itu akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu itu menuliskan registrasi yang di situ ada evaluasinya, ya. Kemudian nanti akan begitu Bapak Ibu tulis maka akan terkirim sertifikat yang akan Bapak Ibu terima melalui email. Itu sudah kita lakukan seperti itu. Monggo, mohon untuk bisa mengisi dengan data yang lengkap dan benar. Demikian Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 11:30 lebih dan sudah sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, kita akhiri ketika jam 11:30. Jika ada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan satu pertanyaan, masih kita beri kesempatan, silakan bisa mengisinya, apakah itu di YouTube, kalau Zoom-nya ini masih ada silakan segera mengetik. Nanti akan kita rekap kembali. Demikian yang bisa saya
sampaikan di akhir penghujung dari saya sebagai moderator membawakan acara webinar nasional ini. Terima kasih pada semuanya dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang pas dan terjadi di arena dan kegiatan webinar ini. Saya mewakili HAPPY UKD Jawa Tengah. Kemudian ini masih di sini juga masih ada Ketua UKD HAPPY UKD Jawa Tengah masih ada di sini, Prof. Kartono dan Prof. Fakhrudin, mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya Bapak Ibu semuanya yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan yang ini mengindikasikan bahwa asesmen pembelajaran di era normal dan di era daring ini menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.